Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Vita. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi dan dalam organisasi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Nah, komunikasi antar pribadi adalah proses hubungan yang tercipta, tumbuh dan berkembang antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, dengan gayanya sendiri menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, tujuan dari komunikasi antar bisnis ini yang pertama adalah mengenal diri sendiri dengan orang lain, mengetahui dunia luas, menciptakan dan memelihara hubungan, bermain dan mencari hiburan, serta membantu orang lain. Nah, ada ciri-cirinya juga. Yang pertama, ada keterbukaan atau openness. Yang kedua, empati. Yang ketiga, ada dukungan atau supportiveness. Yang keempat, rasa positif atau positiveness. Yang terakhir adalah kesetaraan atau equality. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Milanita. Nah, selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Apa sih itu? Yaitu suatu perilaku yang dilakukan dalam organisasi untuk melakukan pertukaran informasi seperti pengiriman, penerimaan, pesan di antara orang-orang yang berada di dalam organisasi. Selain itu, ada fungsinya juga. Di sini ada 3 fungsi, yaitu fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Fungsi persuasif yaitu fungsi yang pemimpinannya lebih suka mengatur bawahannya daripada memberi perintah. Kalau fungsi regulatif yaitu fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, fungsi integratif yaitu fungsi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Vera. Nah, berikutnya ada proses dari komunikasi dalam organisasi. Proses yang pertama adalah proses ideasi atau penciptaan gagasan. Proses kedua, proses encoding atau disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi. Proses ketiga, proses pengiriman atau pesan yang disimbolkan melalui media komunikasi dalam organisasi. Proses keempat, proses penerimaan atau proses mendengarkan, membaca atau mengamati. Proses kelima, proses decoding atau pesan yang diterima diuraikan secara langsung atau tidak langsung. Proses keenam adalah proses tindakan atau respon komunikan. Jenis dari komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi internal atau komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Komunikasi vertikal, komunikasi dari pimpinan ke staf dan sebaliknya. Komunikasi horizontal, komunikasi di antara sesama karyawan dan sebagainya. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal atau komunikasi antar pimpinan seksi dengan pegawai. Nah, selanjutnya ada materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Febrian. Oke, selanjutnya gaya komunikasi. Di gaya komunikasi sendiri terdapat the controlling style, the equalitarian style, the structuring style, the dynamic style, the relinquishing style, dan the withdrawal style. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Di hambatan komunikasi sendiri ada hambatan dari proses komunikasi, ada hambatan dari fisik, hambatan semiotik, hambatan psikologis, dan hambatan manusiawi. Lalu cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan umpan balik. Kenali si penerima berita dan rencanakan secara teliti. Peran komunikasi sangat penting agar tidak terjadi salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi. Nah,